Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Fiqhus Sirah yang telah ditulis oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Nah, kali ini kita akan membaca tentang khobarul ifki yaitu berita bohong yang di situ diceritakan tentang dituduhnya Sayyidah Aisyah melakukan perzinaan bersama dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, langsung saja kita baca kisahnya. Wa fi munsharafil muslimin min hadhil ghazwah, dan pada waktu kembalinya kaum muslimin dari perang ini, yang dimaksud perang di sini adalah perang Bani Mustalik. Kana hadithu Aisyah, adalah terjadi peristiwanya Aisyah, yaitu dituduhnya beliau melakukan perzinaan. Wa qaulu ahlil ifki fiha, dan perkataan orang-orang yang menyebarluaskan berita bohong fiha pada Aisyah. Wa nahnu, dan kami, nasukulaka, kami akan mendatangkan kepadamu khulasatama, yaitu ringkasannya cerita Ja'a fi sahihaini, yang telah datang di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min dzalika, dari kisah tersebut. Faqad rawat, sungguh telah meriwayatkan, Sayyidah Aisyah telah meriwayatkan, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Sayyidah Aisyah telah meriwayatkan annaha, bahasanya beliau, kharajat ma'a Rasulillah, beliau keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ghazwah, pada perang Bani Mustalik ini. Qalat, beliau bercerita, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi, maka tatkala Rasulullah SAW beliau telah selesai dari perang beliau tilka, yaitu perang Bani Mustalik tadi, waqafala, dan beliau pulang ke Madinah, adzana, beliau mengumandangkan lailatan, pada suatu malam, birahil, supaya rombongan tadi itu kembali ke Madinah. Fakumtu ila ba'di sya'ni, nah ketika itu aku sedang melakukan sebagian urusanku, yaitu buang hajat. Falamma raja'tu, maka ketika aku kembali, ila rohli, kepada rombongan, lamastu, maka aku memegang sadri, dadaku, fa'idha, nah ketika aku memegang dadaku, fa'idan ukti qadin qata'a, ternyata kalungku itu terputus, kalungnya Sayyidah Aisyah tadi terjatuh. Faraja'tu, kemudian aku kembali, faltamastuhu, kemudian aku mencari kalungku tadi, fahabasani ibtigha'uhu, maka mencegahku, ibtigha'uhu, mencari kalung tadi. Qalat, Sayyidah Aisyah meneruskan ceritanya, wa aqbala rohtu alladzi kanu yurahiluni, kemudian datanglah rombongan, rohtu ini rombongan kecil, alladzi kanu yurahiluni, yaitu orang-orang yang mereka itu telah memberangkatkanku, fahtamalu haudaji, kemudian mereka membawa sekedupku. Jadi ketika Sayyidah Aisyah sedang mencari kalung beliau yang jatuh, tiba-tiba rombongan yang mengangkat sekedup beliau itu datang dan langsung mengangkat sekedup beliau dan langsung berangkat tanpa meneliti apakah di dalamnya itu ada Sayyidah Aisyah atau tidak. Wa kana dzalika, dan adalah kejadian itu, ba'da nuzuli ayatil hijab, kejadian itu setelah turunnya ayat hijab. Farahaluhu ala ba'iri, kemudian mereka mengangkat sekedupku, ala ba'iri, di atas untaku, alladzi kuntu arkabu alaih, yang aku naik di atas untaku tadi. Jadi sekedup
itu seperti kotak, bentuknya itu kotak yang di dalamnya itu muat untuk orang. Yang di dalamnya itu ada orangnya di dalamnya. Wahum sementara mereka itu yahsabuna anni fihi. Mereka menduga bahwasannya aku itu berada di dalam segedupku. Faba'athu al-jamala fasaru. Kemudian mereka memberangkatkan unta, fasaru kemudian mereka berjalan. Fawajatu, setelah pasukan berangkat, fawajatu aku mendapati ukti kalungku ba'da mastamarra al-jaisu, setelah pasukan tadi itu berangkat. Jadi ketika pasukannya sudah berangkat, baru aku mendapati kalungku, kata Sayyidah Aisyah. Fajitu, kemudian aku datang, manazilahum, aku mendatangi tempat-tempat singgah mereka. Walaysa fiha da'in wala mujib, dan tidak ada di tempat-tempat singgah mereka itu da'in, seorang penyeru pun, wala mujibun, dan gak ada orang yang menjawab. Jadi ketika Sayyidah Aisyah kembali, ternyata rombongan sudah berangkat. Fatayammamtu manzili, kemudian aku menuju manzili, tempat berhentiku yang pertama tadi, alladzi kuntu bihi, yang aku pada tempat tersebut. Wa dzanantu, dan aku menduga, annahum, bahasanya mereka itu sayafqudunani, mereka akan merasa kehilanganku, fayarji'una ilayya, dan mereka akan kembali kepadaku. Wakana, dan adalah Sofwan bin Mu'attal, dan adalah Sofwan bin Mu'attal itu min wara'il jash. Sofwan bin Mu'attal tadi itu berada di belakang pasukan. Fa asbaha inda manzili, kemudian dia berpagi-pagi di sisi tempatku singgah tadi. Faro'a sawada insanin, kemudian Sofwan tadi melihat hitamnya manusia, karena Sayyidah Aisyah mungkin beliau memakai pakaian yang berwarna hitam. Fa'arafani hina ra'ani, maka fa'arafani, Sofwan tadi bisa mengenaliku, hina ra'ani, ketika dia melihatku. Wa kana ra'ani qoblal hijab, dan adalah Sofwan tadi itu pernah melihatku qoblal hijab, sebelum turunnya ayat hijab. Wa kuntu qad ghalabatni ainaya, dan aku sungguh telah mengalahkanku ainaya, rasa kantuk mataku. Jadi aku ngantuk sekali, kemudian fanimtu, kemudian aku tidur. Fastaiqattu, kemudian aku bangun, bistirjaihi, dengan sebab istirja'nya beliau Sofwan tadi, hina arafani, ketika dia mengenaliku. Jadi ketika Sofwan melihatku sedang tidur dan dia bisa mengenaliku, dia membaca istirja, innalillah. Fa khammartu wajhi bijilbabi, kemudian aku menutup wajahku bijilbabi, dengan jilbabku, dengan hijabku. Wa wallahi, dan demi Allah, ma takallamna bi kalimatin, sungguh kami enggak pernah mengucapkan satu kata pun, wala sami'tu minhu, dan aku enggak mendengar dari Sofwan tadi kalimatan ghairu istirjaihi, satu kalimat pun kecuali istirja'nya dia. Wa hawa, kemudian Sofwan tadi itu turun dari kendaraannya, hatta anakha rahilatahu, sehingga dia menundukkan hewan tunggangannya, yaitu supaya aku naik kendaraannya. Fakumtu ilaiha, kemudian aku naik kepada kendaraannya, untanya atau kudanya. Farakibtuha, kemudian aku naik kendaraannya. Fang tolako, kemudian Sofwan tadi itu berangkat, yaqutu bi ar-rahilata, sambil menuntun hewan tungganganku. Hatta atainal jaisha, sampai kami mendatangi jaish, yaitu pasukan mughirina
yaitu dalam keadaan pasukannya tadi itu sedang istirahat fi nahri dhahirah, yaitu di tengah siang. Wahum, sementara mereka pasukan tadi itu nuzulun, itu sedang turun atau sedang singgah. Fahalaka man halaka fi sya'ni, semoga binasalah orang yang membuat-buat berita bohong tentangku. Wa kana alladzi tawalla kibrahul ifki Abdullah bin Ubay bin Salul, dan adalah orang yang membuat-buat berita bohong itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang yang membuat-buat, yang mengambil bagian terbesar daripada membuat-buat berita bohong tadi, kata beliau adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.